Ads Zionis itu banyak banget. Aku pernah tuh ngeliat tuh di Facebook tuh kayak narasi-narasi apa sih kayak terorisme Hamas adalah ini kayak gitu-gitu. Oh itu Dapat iya iklannya iya. nyampe gitu. Iya. Pernah ngeliat juga banyak banget Ada ternyata pasti. gitu. Berperan gitu mereka tuh sampai ngiklanin itu gitu. Oh ada yang kayak gitu. Iya. Oh Ya kalau mereka Niat juga banget gitu, kenapa kita nggak bisa? iya. Nah ayo makanya bersuara guys. Iya aduh. Tapi nanti ada lagi lain karena kan tadi Turki itu dia masih belum Kecewa dengan belum pencapaian belum terakhir. maksimal nih nyalurin bantuannya sama land convoy yang di Libya itu di stop. Nah dia bikin lagi Titiknya dari Bosnia. iya titiknya dari Bosnia. Tanggal 3 Satu. mulainya dari tanggal 26 Bosnia jalan. Untuk yang internasional ke Turki itu tanggal 30 Juli. Oh 30. 30 Juli. Nah mungkin bagi teman-teman di Yang mau sini ikut. yang mau ikutan. Gas. Bisa hubungin Bang Rikar. Iya. Kalau Bang Rikar ikut. Kebetulan insya Allah ikut sih. Cuman Bismillah. lagi nyari sponsor nih siapa yang mau sponsor. Karena kalau di yang orang-orang Eropa mereka berkorban harta mereka sendiri sampai rela berhenti kerja lah. Yang udah otomatis kan pasti dipecat lah ya. Nah orang-orang Indonesia ini mereka kita nggak bisa berangkat bukan karena nggak punya harta, tapi memang butuh juga ya disupport itu gitu. Kayak gitu kita nggak bisa berangkat kalau kita nggak punya uang. Nah ini juga sebetulnya ya kemarin kita benar-benar bawa beban berat karena bawa amanah dari masyarakat Indonesia gitu. Kita mewakili para donatur, para pejuang yang bisa melalui hartanya gitu kan. Kita benar-benar berat kemarin kalau kita nggak nyampe. Makanya sebetulnya kita teman-teman sudah berjuang mewakili suaranya melalui kita gitu. Cuman mohon maaf gitu kan. Saya sendiri memang ngerasa kesal juga gitu, ngerasa sedih juga nggak bisa sampai. Jadi saya sempat menyampaikan permohonan maaf juga ya di sosmed saya sendiri gitu karena kalau saya nggak bisa nyampe gitu. Saya belum bisa maksimal. Jujur saya kesel banget kemarin tuh kayak masa cuman sampai sini ya Allah gitu. Siapa lagi yang bisa ngelanjutin itu? Saya berharap setelah saya ada lahir pejuang-pejuang baru gitu. Mudah-mudahan di GSF selanjutnya juga banyak nih yang mulai mau gitu ya. Dan sok kalau pantengin aja di Instagram Global Peace Convoy Indonesia. Di situ nanti bakal kita infoin juga tuh terkait gimana caranya ikut gitu. Nanti daftar silakan ikut seleksinya karena seleksinya ada seleksi global, seleksi nasional kayak gitu. Nah itu Balik nasional dulu baru global. enggak global kan global ini dulu. ada berkas dulu. Oh iya, Pemberkasan berkas dulu, administrasi global gitu. Akhirnya dilolosin oleh nasional, tapi di sana juga tetap diseleksi lagi. Layak atau enggak buat lanjut gitu. Kesehatannya. Terbalik kan. Nasional dulu baru global. Enggak. Dari Bu Maimun dulu baru yang global. Daftar global administrasi. Iya daftarnya global. Diloloskan oleh nasional. Nasional, baru diseleksi Sampai lagi sama sana global. Ada pelatihan dulu. Enggak. Ya. Jadi gini, daftar nih global nih. Daftar global. Nanti Bu Maimun yang seleksi nih. Ya. Habis itu Bu Maimun proof nih, proof. Di global, diseleksi lagi. Iya emang gitu kata saya gitu ya barusan. Astagfirullahaladzim. Baik lagi ke global maksudnya. Iya gitu. Jadi kalau nggak sehat ya ngapain lanjut gitu istilahnya. Nanti bisa nyusahin juga, ngerepotin juga. Jadi ada pelatihan dulu tuh sebelum jalan tuh sebetulnya. Yang si konvoy, yang lain konvoy ada training dulu, ada pelatihan, medan kayak gimana segala macem gitu. Nah kalau udah itu beres baru kita berlayar. Jadi nggak langsung datang berlayar, tapi kita ada tahapannya. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman silakan persiapkan untuk hari ini paling modal dasarnya adalah bahasa sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kalian punya bahasa yang fasih gitu, bahasa Inggris lah minimal fasih, di sana kalian bakal bisa bersuara gitu. Jujur saya kemarin pengen bersuara banyak, tapi karena bahasa Inggris saya terbatas, belum bagus-bagus banget gitu. Jadi kemarin saya pengen nyampein ini itu tuh nggak tersampaikan gitu. Cuman tersampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Jujur itu yang bikin saya kesel di momen kemarin gitu. Jadi insya Allah kalau ada kesempatan lagi saya pengen dari awal belajar ini pengen benar-benar pasin dulu bahasa. Sama fisik sih, fisik.
Soalnya Fisik. kalau yang si konvoy itu kan Iya. udah pasti ditahan, pasti dipukulin. Betul. Jadi minimal teman-teman sebelum berangkat yang si konvoy ini, Devin cocok banget. Iya. itu udah maksudnya udah punya Samsa Cable. ya Nah, udah sering dipukulin lah gitu. Jadi ketika dipukulin di sana tuh udah biasa dipukulin Nanti gitu. Masjid Sejuta Pemuda tuh ngedelegasiin ya. Amin. Berangkat. Sok, bismillah, ada pengkaderannya dulu, pelatihannya dulu. Kita Iya. kayaknya baru Ji. di penyaluran 2 aja. Berangkat kali ya. Ji. Ya nanti ya Berangkat. Agustus kita bakal, after dari sini kita bakal penyaluran. Faris nih Faris. Bulan Agustus. Ya minimal itu sih apa? Ya bahasa. Yang kedua, sebenarnya yang pertama fisik sih. Bahasa itu bisa dipelajari kan. Fisik soalnya kalau yang kayaknya untuk yang ke depannya itu kita pasti belajar dari yang sekarang karena yang sekarang kan kita baru pertama kali kan Indonesia mengirim delegasi terus ditangkap terus dipukulin gitu. Nah, 2. Kan yang Gang Surya. Oh ya, Surya beda lah itu tahun berapa? Buset jauh banget. Buset. Nah ini pokoknya yang berikutnya, yang apa si konvoy berikutnya itu kayaknya kita bakal menstandarisasi untuk fisik olahraga fisik, menyiapkan fisiknya yang siap dipukulin, siap dengan hal-hal kekerasan lah. Kalau yang land konvoy sama juga sih, cuman land konvoy ini lebih Cuaca. Dipukulinnya lebih ringan lah. enggak, kalau land konvoy ini lebih Dijitak doang. lebih apa ya namanya? Lebih diperhatikan diplomat. Stamina harus kuat. Ya, stamina. Ya. Tapi diplomasi. Kalau misalkan dari Makanya diplomasinya. bahasa penting kan. Iya. Iya. Jadi kalau yang nyiapin fisik itu untuk Untuk yang si konvoy. Dua-duanya lah. Dua-duanya sih iya, Dua-duanya. cuman si konvoy lebih diutamakan. Soalnya kan kalau lalan konvoy ini, misalkan kita nggak boleh lewat nih, ya udah kita balik lagi itu. Karena Kalau iklim sama cuaca juga kan berpengaruh ya. Iya sih. Kalau nggak bisa adaptasi cepet dengan cuaca. sama ya jangan sakit. mabok laut sih kalau yang si konvoy mabok laut, waduh. Bener. Berarti Belum perang udah. stok Ini nggak boleh sebut merek kayak. siapin Xiaomi aja ini berjalan. Nah iya benar kemarin kita di sana Bener. harapan Teman-teman satu-satunya yang mau lain konvoy jangan lupa beli tapi- Xiaomi. harapan satu-satunya makan enak tuh Xiaomi kemarin. Jadi kemarin, Kita dibekelin sama Habib Ares ya kemarin sama Xiaomi juga. jadi Gokil. kita nggak expect juga ya Iya. si Xiaomi ini. Si Xiaomi. Si Xiaomi. Jadi pas kita sebelum berangkat itu Habib Pares dari Ustadz ini Zain kan. Ini kita akan dibekali sama Xiaomi nih makanan gitu. Tadinya saya nganggap sepele kan, udahlah gitu. Cuman makanan biasa gitu. Tapi pas ke sana ternyata kita Makan gak enak banget. ternyata makanannya itu kan gak enak ke sana ya. Jujur. Saya turun 6 kilo loh. Nah, gara-gara ada kecil Xiaomi ini, makanan kita jadi enak, terasa enak. Terima kasih Xiaomi. Terima kasih Xiaomi. Xiaomi, mantap. Gokil. Xiaomi ini benar-benar teman menaklukkan Zionis. Teman traveling lah. Bagus Teman tuh. traveling. Teman dalam perjalanan. Teman menaklukkan Zionis. Zionis. Widih, Ih, berat bagus. banget ya. Bagus buat Ya itu. Bismillah kan. Semua berawal dari hal-hal kecil. Siapa tahu nih Xiaomi mau ini jadi sponsor nih untuk land convoy berikutnya nih Xiaomi. Di notice call nanti to semua. actionnya tuh. Iya nih, aduh. Jujur saya kangen makan Xiaomi tuh. Belum makan lagi setelah dari Libya. Siapa ya? Oh boleh nih sudah nih. Boleh. Saya seduhin Ini ya. yang paling enak tuh jujur yang rasa Keju. ini. Keju apa? Bukan. Keju ya. Ayam pedas saya. Keju Oh kalau saya Kalau keju saya ayam keju pedas. keju. Iya itu enak banget tuh. Ada berapa Pak itu Pak? Tapi ini bener-bener kemarin kita Enak banget. ketolong banget sama si Xiaomi ini. Kita Sampai bawa di- tiga berapa? Enam ya? Saya bawa 4 Ini ada soto ya. sendiri. 4 sendiri. Iya, Enggak maksudnya dibekelin 4. kita masing-masing dibawain satu ini kan, satu Di- kresek kan? Satu iya, kresek, satu tiga, goodie dikasih bag kan? tiga tuh. Saya ayam pedas boleh. Tapi nanti aja ini udah nggak enak perut jam segini. Oh saya boleh. Ya yang itu aja deh, ya, yang apa yang keju. Bebas yang mana ya, enak kok. Xiaomi mantap. Ah mantap, Masya Allah Xiaomi. Gasken. Oh itu Oh, ada packingan. Varian terbaru ya? Oh. Saya baru tahu Oh. tuh ada cuangkinya. Masya Allah. Jadi ini tinggal diseduh doang, kasih air panas, udah beres. Oh ini versi direbus. Jangan lupa Nggak usah direbus. Yang ini. tambah telur, tambah ini direbus. bakso enak tuh. Ini direbus Oh ini versinya. direbus. Oh iya. Tambah sate. Oh tambah sate. Oh masuk.
Oke, mungkin dari Sate mau jadi sponsor juga. Ya sate ini apa sate Sate mana Iya, itu? Sate mana? Polres. Sate masjid. Masya Allah. Hah? Ada produk apa aja tuh? Ini ya tim Haunan. Iya. Haunan Catering. Ini dari masjid, jadi kita ada dapur memang. Kita catering masjid buka untuk pelayanan-pelayanan atau tamu-tamu yang datang. Ini kameramen nggak pada tidur atau gimana? Oh iya, ini Masya Allah perjuangan juga nih kameramen, Masya Allah. Sama Hebat. antum juga nggak tidur antum? Saya sedatang dari Antum? sini, Nggak tidur? Tidur Heeh. siang. saya sedatang ke sini tuh kayak, wah ini kameramen ini kayaknya ngantuk segala macem ya. Ada Tapi sip-sipannya Masya kameramen? Allah, Ada sip-sipan. Ada sip-sipan. Masya Oh Allah. mantap. Kalian keren guys. Buset. Satu shiftnya Insya Allah. 24 jam ya? Insya Allah Buset. jadi bukti perjuangan kalau kita Woi. ada di barisan Palestina insya Allah. Kalau nanti Teman-teman. ditanya sama Allah di akhirat, ya Allah saya pernah jagain streaming karena yang streaming ini bisa ditonton sama jutaan orang gitu kan. Woi. Ya Allah ini perjuangan saya, salah satu perjuangan saya. Masya Allah kan. Allah. Semoga dicatat lah nanti ya. Insya Amin. Allah, amin. Amin, amin. Saya doakan. Antum juga kan, saya pernah jadi MC untuk acara ini apa dakwaton nih untuk Palestina. Amin. Oh lemas Kita gini ya. semua lah yang di sini ya. Biasa. Tidak ada perjuangan yang sia-sia boy. Betul. Ji Oh. lagi ngapain di bawah Ji? Pusing banget kelihatannya Ji. Ini kalau misalkan, ini kan 72 jam non-stop. Iya. Berarti kalau misalkan lagi kosong gini, kayak gini aja berarti ya? Oh nyantai Nyantai aja. aja. Habis itu pindahin ke mana? Ke masjid gitu. Ya. Oh, ya. Keren. Kemarin juga sampai jam 3 ya. Saya kemarin ngecek jam 2 ada, masih ada Masya Allah. Pantesan pembicaranya banyak ya. Tapi nggak ada foto saya di situ. Iya, saya juga. Antum siapa? Kita ini pemateri apa? Masya Allah. Ini apa narasumber Bintang penghibur. tamu. Bukan bintang tamu. Oh bukan. Jadi memang ada kadang-kadang ada bintang tamu dadakan malam Iya. datang kayak gitu. Jadi kan kita open di sini tuh. Oh, apa? Dakwaton itu open untuk semua pengusaha, influencer, artis, Silahkan boleh ya. Ini ya. seniman kayak gitu. Silakan Iya, boleh iya. datang untuk menarasikan. Iya. Kemarin kita menarasikan untuk support pembangunan Masjid Sudah Pemuda. Masjid. Pergerakan masjid lah pokoknya Iya. masjidan. Nah sekarang kita lebih ke melukis jalan pembebasan Baitul Maqdis buat Palestina. Iya. Ini kalau di live streaming ini, ada yang donasi juga ya? Banyak. Iya, kita ada sawerianya. Oh, Itu ada tuh. Ani- Jadi total berapa Kang David sekarang? Total 2,585 miliar. 2,85 miliar ya. luar biasa. Target 20M. Target 17. 17. Oh. Bisa lah 20M ya sampai besok. Bisa. Amin. Insya Allah. Nanti ini buat ke Palestina kan berarti ya? Iya, Agustus nanti langsung disalurkan ya. Iya. Ada target-targetnya. Tadi udah disebutin 1, 10, 100, 1000, 10.000. Apaan? Ya itu Satu sebutannya. masjid sementara, 100 Oh. masjid, 10 apa? 10 truk kemanusiaan. Nah, untuk 100. Yang saya 100. tahu tuh 1000 alat sekolah. Ya beasiswa iya. kalau nggak salah. Oh, Beasiswa. oh 10.000 alat ini sekolah kalau nggak salah. Ya betul. Sama makan, food, hot meals dan lain-lain juga. Nah itu kalau kita bakal langsung salurkan ya di bulan Agustus. Betul, bismillah. Bismillah. Mohon doanya. Nanti juga ada pertama kali kita marbot masjid menuju ini ya, Gaza. menuju Gaza. Insya Wih, Allah. luar biasa. Bismillah. Oh berangkat berarti ke Gaza? Lewat Mesir kita jalan. Oh, lewat Mesir. Ya, Iya, pertama iya. kali lah kita newbie ya, kita tuh baru-baru kayak gini-gini tuh. sebenarnya. Iya, Kemarin iya. kita cuma sampai kapal doang ya, pelabuhan doang. Oh iya kita sebelumnya pernah juga Oh ya. Hah? ngirim living support 1000 living box. dari living box itu. Di Di mana itu? mana sih? Jakarta. Di Jakarta. Oh, lewat- yang kapal laut itu ya? Iya. TNI. Kapal laut. Oh Iya. iya. Iya iya iya. Iya kapal TNI itu. Iya. Iya, Mabes. Kita juga ngirim super kurban waktu itu. Rumah zakat. Iya. Baru sampai kapal kita ya. Iya, kita baru sampai kapalnya doang. Nah sekarang naik level lagi. Nah Iya, itu lagi. Insya Allah. siapa tahu yang mau ikutan land convoy, yuk bareng saya Bismillah. yang sama Turki. Belum siap Kang digebukin. El. Enggak, kalau Jangan takut biaya, sok daftar aja dulu. Insya Allah ada rezekinya mah. Riz, mangkat tuh Riz. Nah, Kang Nah enggak Faris, sok ikut
Iya siapa tahu ada yang mau ikutan, tapi ya daftar dulu di online nanti. Ya, pantengin ya infonya. Nanti saya baru hubungin komite yang ada di Turki. Ini ada tambahan 1 orang lagi atau berapa orang lagi untuk ikutan gitu gabung. Oke. Cuman biayanya biaya sendiri sih. Cuman nah itu dia kalau misalnya ada sponsor kan. Bisa di-spill gak sih biaya-biayanya tuh untuk pemberangkatan total tuh iya. biasanya? Sebenarnya Kemarin kalau yang sekarang kalau misalnya mau mandiri Tanpa sponsor. tanpa sponsor, misalkan tiket pesawat taruhlah misalkan pulang pergi 15 pulang pergi. Oke. Terus visa paling 100 lah, 100 200 dolar berarti berapa tuh? kemarin Dua. ngecek ke Libya tuh 30 juta satu orang Kalau itu kalau Libya berangkat. 30 juta. PP kayaknya habis 100. 20-an lah, 20. Tapi kemarin yang Lenkonpa ya khususnya kita memang benar-benar mendairit karena ini kan amanah ya dari donatur. Jadi kemarin kita rela ke Turki dulu beli tiketnya transit di Abu Dhabi ya. Dubai Abu Dhabi kalau nggak salah. Itu 11 jam. Kita nunggu dulu tuh di bandara gitu rela 11 jam gitu kan. Itu sebelum ke Libya juga kita udah berjuang di situ kan. 11 jam transit, akhirnya ke Turki, transit juga. Nah dari Turki baru ke Libya. Ngeteng. Soalnya Iya. Libya ini tiket pesawatnya kalau nggak ada langsung juga sih. Jadi kita misalnya beli dari Indonesia nih, beli jadi Jakarta, Dubai ke Mesir dulu, Mesir baru ke Libya. Itu Iya. tiketnya hampir 18 juta atau berapa gitu. Enggak satu Sekali jalan. sejalan tuh kalau per orang ya, per orang tuh 10 atau 9. Lebih. Iya, Iya lebih, makanya kemarin strateginya adalah saya beli tiketnya ke Turki dulu, yang ngeteng. murah ya. Ngeteng, jadi ke Turki dulu tiketnya itu sekitar 6 juta, dari Turki baru oh ke, iya, 12 ya kemarin kalau nggak salah. oh iya 18 jutaan. Makanya kemarin habisnya sekitar 12 juta gitu ke Libya. Pulang pergi 24 juta tuh. Nah kalau sekarang kalau kita mulai dari Turki, itu paling ya 8 juta. pulang pergi udah 15 juta lah. Dan 15 juta. 15 juta kalau pulang ke pergi. Sama visa paling nanti kalau visa ke Irak, Turki. Bisa visa paling sejuta 3 Jordan, ya 100 dolar lah mungkin lah. 200 dolar berarti dua juta. negara. $200 tuh 35 juta. Eh? 200 2 juta. 3 juta 500. 3.500. Ya. Pokoknya kayaknya feeling saya sih habis sekitar 20-an lah, 20 juta. Soalnya kalau udah nyampe di sana, itu udah teman-teman dari panitia di Turki yang udah nyiapin makan sama bus sama kita mau nginep di mana tuh mereka udah siapin. Jadi kita tinggal berangkat bawa persiapan kayak tenda, terus ya persiapan kita pribadi kayak Sama misalnya uang jaga-jaga lah. ya uang uang jaga-jaga. Ya paling gitu sih. Apa itu Ji? Sama Masya sama Allah. waktu luang soalnya nggak tahu kondisi di sana gimana. Aduh. Masya Allah. Terima kasih Mas. Iya. Silakan. Yang keju mana keju? Nanti aja, nggak enak Itu yang perut nih. Sok yang mau aja dulu. Ini ayam Itu pedas. apa? Itu ayam pedas, itu keju tuh. Bukan yang itu, yang Kang El. Oh ini keju. Nah, Oke, silakan thank you ayam guys. pedas dimakan. Oh iya masih panas ya. Dulu. Masih panas. Makasih. Hatur nuhun, Masya Allah, jazakallah. Iya siapa tahu teman-teman ada yang mau ikutan. Ayo kita bareng-bareng. Dan siapa tahu ada yang mau sponsori. Ini Xiaomi nih, ayo. Xiaomi lagi. Tapi asli sih, enak sih, enak. Ini bukan ini ya, bukan jayus ya, tapi emang beneran enak. Soalnya makanan di sana, aduh, hambar guys. Makannya tiap hari roti lagi. Estimasi, maksudnya Estimasi. kita punya waktu free sebulan, walaupun kemarin kita nggak nyampe sebulan kan, cuma berapa? 24 hari. Ya cuma 24 hari, kurang 6 hari lah. Ya, mau sebulan lah. Jadi kita benar-benar ngorbanin waktu segala macam, tapi insya Allah kita berharap mudah-mudahan ini ada nilainya gitu kan, ada manfaatnya buat teman-teman, khususnya buat saya lah ya, umumnya buat semuanya gitu. Ya, karena kalau yang lewat itu kan lewat apa? Yang lewat Mesir kan udah di stop kan kemarin di Libya Timur. Nah ini kita mau nyoba lagi lewat yang Yordania.
hasilnya kayak gimana ya kita nggak tahu. Kita coba dulu aja. Namanya juga perjuangan. Kalau gagal, bukan gagal sih, kalau misalnya diberhentiin lagi ya udahlah. Gak ada yang gagal. Pasti ada ininya. Apa? Ada hikmahnya. Iya, iya. Sebenarnya dari perjuangan hidup juga sebenarnya nggak ada yang gagal, tapi Allah ngasih sesuatu yang itu yang kita butuhkan gitu. Iya, iya. Terima kasih kata-kata motivasinya. Ya, Mas. Ini ada yang nonton gak ya? ada. Oke, mungkin Kang Dias, nih kawan-kawan nih mau istirahat mungkin. Ya, enggak silakan. Iya, siapa tahu teman-teman mau istirahat. Oh saya ya? Ya. Oh, Oh, kita sih di sini dulu bentar. Mas oh saya juga Rika. masih ini sih. Ini masih. tukang begadang soalnya. Oh, begitu. Iya. Enggak. Debat Tadi makan- lagi. Makan. Tadi minum kopi jadi gak bisa tidur ini. Tapi seru loh, seru aja. Iya. Aku sih ini ya, kayak kalau penawaran mau berangkat tuh kayaknya belum siap momen-momen kayak yang tadi tensi tinggi gitu loh. Oh, Kayak kaget banget kayaknya gitu sih. Pasti ada. Pasti ada tapi Ya, Tapi- udah kayak memang orang luar itu kan, bukan orang Indonesia Iya. gitu kan. tapi jadi pengalaman ini sih, pengalaman apa namanya? Ya minimal pengalaman sekali seumur hidup kan. Karena ini kita hidup cuma, kalau saya sih prinsipnya kita hidup cuma sekali. Kalau selamat. Iya kalau selamat. Kalau selamat. Iya. Tapi kan minimal ya udahlah gitu. Hidup cuma sekali, ya udah pergunakan dengan hal-hal yang bisa kita lakukan kan yang nanti, positif ya maksudnya. Yang positif. nanti ada dulu Bapak Ya. Kalau masih hidup. Kalau nikah. Masih hidup. kalau masih hidup. Insya Allah perjuangan. Tapi kan kita semua punya ukuran masing-masing. Maksudnya kita juga berangkat kan, ataupun pas nyampe sana, oh kondisinya begini. Kita punya kalkulasi, Iya betul. hitung-hitungan. Terus juga kita tanya, nyari informasi ke sana kemari, ini kondisinya seperti ini kayak gimana gitu. Dan kita juga pas terakhir berangkat kan kita nyari informasi juga, oh ternyata sebelumnya udah pernah juga tapi ditangkap tapi dibebasin gitu. Jadi saya pun pas memutuskan untuk menggerakkan semua itu untuk ayo tetap berangkat, ya pasti dibebasin gitu. Ada ukurannya. Atau kayak nanti ditangkap ya, tapi nanti bebasin kok kayak gitu. Iya. Insya Allah. Jadi saya ngomong ke teman-teman internasional itu, saya ceritain, nih teman-teman Maghrib itu kemarin berangkat juga, pakai bahasa Inggris cuma belepotan ya, berangkat juga, tapi mereka ditangkap, habis itu beberapa jam dilepasin lagi. Jadi saya yakin sih ini perjalanannya aman, saya bilang kayak gitu. Gitu aman ya. Iya. Modal Terus mereka, feeling. oh iya gitu ya katanya. Akhirnya ya udah berangkat, mereka berani juga berangkat gitu. Tadinya ada beberapa yang udah, saya mundur. Yang mundur ini akhirnya ikut juga. Nah pas mereka ditangkap, saya ngerasa bersalah juga tuh. Aduh, ditangkap nih gimana nih. Tapi masalahnya itu bukan strategi saya yang kayak gitu tuh. Jadi pas kemarin ditangkap tuh, nah kita bikin grup lagi, grup untuk pembebasan teman-teman ini kan. Dari berbagai negara tuh. Jadi kita bikin aksi di Indonesia, bikin aksi di negara mana bikin aksi untuk menekan Haftar. Tapi pada akhirnya yang bantuin Turki juga itu bantuin tuh. Sekarang udah bebas. Udah bebas. Udah bebas. Sebulan mereka ditahan, sebulan hitungannya Sebulan berarti. ditahan. Dan Turki yang ini. ngebebasin itu diplomasinya Turki tuh. Pokoknya kita udah pakai pengacara segala macem dari udah Sampai strateginya lah udah kita buat sendiri lah. Diplomasi tingkat tinggi. Cuman ternyata pada akhirnya mereka ditahan untuk kepentingan politiknya Libya Timur, pada akhirnya digunakan. Nah, itu yang tadinya awalnya saya pikir mereka tidak akan jadikan tahan politik atau mereka tidak akan berani menahan teman-teman internasional, justru mereka berharap teman-teman internasional ini maju untuk mereka tahan, untuk mereka jadikan bahan bergening politiknya mereka. Kan harusnya ditahan, kalau misalnya melanggar langsung deportasi kan. Ini ditahan, dilama-lamain, dibuat-buat, dicari-cari kesalahannya gitu. Akhirnya yang turun tangan, ya itulah Turki lah turun tangan itu dari negara Turki, entah siapa lah itu dari petinggi-petingginya. Gini. Iya. Ya, nah makanya mereka sekarang bikin lagi sendiri. Insya Allah. Mudah-mudahan setiap pergerakan ada hasilnya insya Allah pasti. Jadi jangan pernah bosan buat hari ini yang teman-teman udah mulai bersuara lewat sosial media, lewat kreativitasnya, lewat keahliannya. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Karena
lagi-lagi ya tadi motivasinya adalah kita nggak tahu di mana letak emasnya, bisa jadi di depan gitu. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah diam. Terus buat hari ini yang teman-teman belum bisa belum bersuara, silakan ayo mulai bersuara, ayo mulai dengan belajar, ayo mulai bersuara melalui keahliannya, kreativitasnya, kebisaannya atau hobinya boleh gitu. Dan hari ini yang udah mulai belajar Palestina, saatnya teman-teman naik level untuk menjadi orang-orang yang melahirkan generasi-generasi baru, yakni dengan edukasi gitu. Silakan hari ini teman-teman harus mulai ada tangga naiknya gitu kan, ada naik levelnya, level tangganya naik level untuk menjadi edukator gitu kan kepada anak-anak generasi dini, SD, SMP gitu. Kayak gitu sampai akhirnya kita bisa punya generasi-generasi baru, perjuangan-pejuang baru gitu kan. Kayak gitu. Jadi setiap apa yang kita lakukan harus punya tangganya, harus punya naik tangganya, harus punya levelnya. Jadi jangan pernah kita berjuang di satu hal dan di satu titik itu aja. Tapi ayo buat tantangannya, buat levelnya sendiri gitu kan. Sampai akhirnya teman-teman sebenarnya nggak ada batasnya sampai benar-benar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Insya Allah. Luar biasa kata-katanya. Ya, ginilah praktisi edukasi. Insyaallah. Ini ada yang komen tuh. Aduh apa tuh? Aduh Adias. Kicau mania. Aduh. Kicau mania. Adias siapa Adias? Ada yang nama Dias? Oh, Masya Oh. Adias. Kayak gitu teman-teman. Ini kalau di mana di Masjid Sejuta Pemuda ininya marbot ya apa? Iya, marbot. Marbot ininya apa personilnya. Pasukannya disebutnya marbot. Marbot itu bukannya yang ini ya suka azan gitu ya? Bukan. Itu dia. Ada bedanya. Gimana nih Kang Dias? Tolong jelasin. Ada marbot, ada takmir. Silakan jelasin. Jadi karena marbot ini sering dipandang sebagai sesuatu Iya. yang tidak spesial. Tuh. Di masa Padahal- Sejuta Pemuda kita pengen orang-orang ini pede loh jadi marbot. Iya bagus. Makanya di sini marbotnya bukan sekedar tukang azan, tukang bersih-bersih pada umumnya. Ada yang jadi content creator, ada yang jadi CS, ada yang jadi IO, Keren-keren ya. ada yang jadi digital fundraiser mu. Iya. Jadi Keren. jadi marbot itu sebenarnya tidak membatasi skill-skill yang anak-anak muda ini punya. gitu. Iya. Tapi emang ini sih apa? Masjid-masjid terdahulu kan jadi pusat peradaban ya. Betul. Pusat peradaban cuman sininya cuman jadi banyaknya jadi ya simbolis aja. Soalnya anak-anak muda zaman sekarang Apa? jam segini sok ke jalan aja pasti ada di jalanan. Iya. Di kafe. Aduh Jadi- maaf. Lagi sikap menuju masjid insya Allah. Insya Iya. Allah. Jadi yang saya Amin, tahu amin. yang saya tahu itu masjid-masjid zaman dulu itu ya jadi pusat peradaban. Kayak misalnya di Indonesia kan masjid itu ditaruhnya di alun-alun kan. Semua di alun-alun. Tapi Karena alun-alunnya itu dijadikan pusat peradaban. Ada UMKM-nya. Al-Jabar. Al-Jabar. Enggak semua masjid zaman dulu. Oh iya. Masjid zaman dulu tuh masjidnya tuh dekat pasar. Betul. Dekat pasar kan? Dekat pasar, dekat pusat ini pemerintahan. Masjid-masjid agung itu. Karena emang jadi pusat peradaban. Saya suka heran sebetulnya. Kalau saya datang ke masjid itu, wah enak banget kalau udah ngebaringin ngelurusin badan tuh ya. Tapi hari ini orang-orang yang mungkin punya pikiran stres atau ruwet segala macam, tapi mereka larinya tuh ke tempat ramai, aneh gitu. Kalau enggak ya naik gunung. Padahal udah ada masjid gitu ya. Masjid tempatnya tenang, adem gitu. Kenapa nggak ke masjid ya? Tapi Mungkin salah satu alasannya ya, karena masjidnya tidak menjadi tempat yang aman untuk mereka. Ada juga yang gitu ya. Ya balik lagi karena pengurusnya juga Bisa jadi. sih.
Iya, iya. Jadi ada yang ngelur bahan dikit dipelototin. Sama ada ini kayaknya pengaruh dari kecilnya. Ketika mereka main berisik, tapi dengan cara yang besok mah nggak usah ke masjid lagi. Pada akhirnya sampai hari ini dia nggak ke masjid. Kayaknya gitu juga. Itu pengaruh ya psikis dari kecil tuh. Jadi buat para pengurus masjid atau bapak-bapak yang ada di masjid, ayo ciptakan suasana yang nyaman di masjid gitu. Karena siapa lagi nanti yang bakal ngelanjutin generasi estafeta kemasjidan pengurus masjid ya kalau bukan generasi mudanya. Jadi kita harus menciptakan vibes atau suasana masjid yang nyaman, tenang, tentrem buat siapapun. Yes, betul. Tapi awal pertama kali Masjid Sejuta Pemuda itu apa yang membuat orang aware bukan aware ya, tahu Masjid Sejuta Pemuda tuh awalnya kenapa? Nah beliau. Oh beliau, Masya beliau Allah. pendirinya. Iya. Oh luar biasa. Kita duduk waktu itu. Beliau sendiri yang pendirinya. Oh gitu. Mm-mm. Yang lain duduk, antum berdiri. Bukan gitu, Mas. Oh gitu. Bukan. Jadi salah satu awal pertama kali kita viral lah ya. Ah. Itu wasilahnya beliau. Oh beliau. Beliau minum dulu bentar. Oh beliau minum dulu. Ah. Paus kayaknya. Atau pedes. Oh gimana? Ini saking enaknya Xiaomi nih luar biasa. Masuk lagi. Emang enak kok Cumi. Masuk lagi. Iya. Ini harganya satu berapa sih? Saya juga nggak tahu harganya berapa. 25.000. 25.000. Oh masih Saya terjangkau. sering nemu tuh di kereta. Di kereta. Iya. Makan sambil makan Kang Iya, iya. Rikar. Itu Aman, makan udah Bang. dingin belum? Udah dingin. Oh, udah. Siap. Coba Kang, ceritain Kang. Saya penasaran juga soalnya saya belum tahu juga sejarahnya gimana ini yang Masjid Sejuta Pemuda ini. Coba Kang, ceritakan Kang. Masih pedes ya? Sebenarnya sih memang kawan-kawan mahasiswa pemuda bawa di keresahan ya. Semuanya dia bawa keresahan. Yang awal-awal ini Gimana tuh? Maksudnya keresahan apa yang diresahkan? masjid, Iya, tentang maksudnya. masjid di Indonesia. Apa Pada yang membuat rasanya Ya itu kayak apa? tadi masjid marbotnya galak, masjid nggak buka 24 jam, malam dikunci, masjid nggak Masjid ramah anak kunci muda. jamaahnya lagi sholat sunnah. Iya, Hmm. saya itu. Oh berarti punya pengalaman itu sebelumnya. Antum juga kayaknya pernah merasakan sesuatu di masjid. Kalau saya selama ini saya datangin masjid yang memang bisa Alhamdulillah. belum pernah diusir sih. Cuman nih ditutup nih. Nyari masjid lain. Ya kan kalau misalkan antum berani kah kalau misalkan memang udah mau bada isya nih langsung tidur di masjid misalkan. Biasanya iya tidur sih. Oh berarti memang aman masjidnya alhamdulillah. Ya selama ini aman sih kalau saya. Tapi bukan tidur sih lebih ke istirahat aja kan kita. Iya tugasnya. istirahat doang sih. Apalagi perjalanan naik motor. Ya begitu kan. Itu yang banyak merasakan tuh orang-orang yang safar dalam perjalanan. Iya. Dan dari keresahan itulah akhirnya kita memang masjidnya kayak gini bukan sih? Dan kita nggak langsung tiba-tiba nggak buat bergerakan gitu. Ini memang diawali memang sama guru kita yaitu Ustadz Anggi. Beliau belajar banyak masjid di seluruh Indonesia. Dan mengumpulkan anak-anak muda. Yang lebih awal dari anak sih beliau-beliau. Kang Dias, Devin. Oh luar biasa ya. Ya. Iya, Karena iya. baru masuk sama istri waktu pas itu. Memang tetap sama Awalun juga bareng. Ya leader-leader lah kita tuh lah. Iya. Awalun. Nah, kenapa bisa viral ya? Viralnya mungkin pertama memang Allah izinkan Iya. dan doa daripada guru-guru. Tapi ada momen unik ya Kang Dias ya waktu pas kita di Ramadan tahun 2024. 2024. Ya, Hmm. Ramadan 2024. Emang tahun berapa ini berdirinya? 2024. Oh masih baru ya? Ya, kita masih baru, makanya masih newbie. Luar biasa, masih baru udah begini. Asalnya nggak ada pembangunan di sini, cuma masjid potong aja tuh ya masjidnya ya. Potong aja. Oh. Cuma buat kapasitas, Berapa orang? 40, dikit banget tuh. ya segitulah pokoknya. Itu masjidnya punya sendiri.
masjidnya itu didirikan dari nol masnya sendiri, Udah masnya ada- akangnya sendiri, atau udah ada masjid sebelumnya, terus akangnya ramaikan? Jadi awalnya masih kan tadi separoh. Kalau Kang Rikar udah ke masjidnya belum? Di tengah-tengah ada tiang. Iya, iya. Nah sampai situ Oh, batasnya awalnya. kecil berarti ya? Kecil. Iya, iya. Kita datang ke sini itu memang sebelumnya kita nggak punya masjid. Oh, nggak ada masjid. Nggak punya masjid, cuman kita udah ngumpul bareng. Hmm. Sampai akhirnya kita punya kesimpulan kayaknya harus punya masjid sendiri nih. Hmm. Kalau berkali-kali ngelola masjid orang, pada akhirnya selalu ada aja ininya. Iya, 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 iya. Nah, Yang mulai di sini. ketidakcocokan ya. Ketidakcocokan Mic-nya. mic-nya. Kalau ada yang tidak cocokan, betul. Iya, visi misinya mungkin ya. Nah, terus nyarilah ke daerah sini, nemu masjid. Dan kita memang niat membangun kawasan. Hmm. Artinya bukan masjid aja, perlu ada tanah. Nah, kalau datang sini, ada masjid baru jadi banget. Ya, ini masjid yang ini. Lagi baru selesai dicat, lagi finishing. Terus di belakangnya ada tanah. Dan punya view yang enak lah. Dan posisinya masih di kota. Strategis lah untuk menjangkau orang-orang yang ada di kota. Apalagi anak muda gitu loh. Hmm. Nah terus datang sini berikhtiar untuk kita sama-sama membebaskan lahan. Lahannya 3.000 meter. Udah sama masjid yang diwakafkan. Hmm. Kita berikhtiar untuk bebasin lahan 3.000 meter itu. Oh. Nah walaupun kita waktu itu ya belum punya apa-apa ya. Gak punya toko, gak punya uang. Tapi ini siapa Kita Mas punya Mas Allah. Dias ya? Mas Yes. Dias ini lupa lagi. L. Kang El, Kang El Kang El lagi. sama Entum Devin. Devin. Devin Dias Kang El Devin ini saya maaf ya agak-agak lupa namanya. Maksudnya agak susah mengingat nama orang. Sama anaknya gitu. Nah, Ini Mas Syukron. oh Sukron Antum namanya. Oh ini apa? Backgroundnya apa nih teman-teman ini? Hitam. Oh, bukan. Maksudnya pendidikannya, pekerjaannya gitu. Apakah sudah menikah atau belum? Kalau nanti dulu, Antum minum dulu deh kayaknya. iya, ini ada nih. Di filantropi juga, pernah di filantropi. Oh filantropi juga backgroundnya. Di advertising. Advertising. Gitu. Oh berarti kerja berarti. Iya pernah di agensi, pernah di filantropi. Kuliah juga berarti. Kuliah lagi sekarang. Oh baru kuliah lagi. Kuliah sekarang. Oh lagi kuliah. Eh, Oh kerja dulu baru kuliah. ya, Oh, gapnya iya, 6 iya. tahun. Iya Gap iya. year-nya. Oke oke. Oh berarti punya background filantropi lah ya. Iya, Filantropi sama advertising. Oh nyambung lah itu. Kalau Kang El? Kawannya dulu konten kreator videografer sih. Wah nyambung berarti. Oke oke. Antum? Oh dia barista dia profesional. Mas. Antum apa? lagi? Kenapa? Biasanya yang orang biasa tuh orang-orang luar Luar biasa. biasa biasanya nih. Jangan-jangan beliau bukan sembarang beliau lagi. Sio yang menyamar. Oh ya, jadi maksudnya saya nanya gitu ya biar apa namanya? Apa nih yang membuat masjid ini besar? Oh, ternyata teman-teman tuh punya background yang Beda-beda. apa? Yang mendukung untuk gerakan ini bisa kayak sekarang gitu. oh. Justru Semangat memang tentu. kalau misalkan yang ditanyakan tuh sama para ustadz-ustadz dan jamaah masjid-masjid yang datang, lulusan pondok mana gitu kan. Hmm. Kita nggak ada yang lulusan, Dari Iya. pondok ya? Sepanjang. kenapa? Oh pondok. Pondok pendek dong. ya. Iya iya iya. Ya. Jokes jam 1 malam. Oh, jadi orang tuh nyangkanya teman-teman itu backgroundnya Ya, apa namanya? Istilah juga- Pesantren, Islami gitu lah. Iya. Iya. Tapi kalau ngeliat rambut antum sih saya nggak percaya. dia baru ini. Oh baru? Iya. Tapi Berdakwah, asli pada mana sekarang? Hah? Asli orang mana gitu? Ya dulu Jakarta pindah ke Sukabumi. Oh antum. Oh tapi bukan asli Sukabumi. Orang tua Sukabumi. Oh orang tua berarti asli Sukabumi ya. Oh, Iya. orang mana? Tapi ibu Tapi- aja. Tapi ngerantau dulu ke Jakarta. Lahir di Jakarta. Oh ada di Jakarta. Coba balik lagi sini. Mm-mm. Oh iya. Ada yang menarik. Apa? Cara pemberdayaan anak-anak muda di sini kayak gimana? Itu Kang Dias nih yang cocok bicara. Pemberdayaan anak-anak muda. Ya, yang orang sini gitu, orang lokal.
Oh iya, karena kan masjid ini harus bisa memperdayakan lingkungan sekitar kan. Betul. Nah itu gimana tuh? Dari sisi apa? Dari sisi pendidikannya, sosialnya, ekonominya. Tapi pada akhirnya mereka turut hadir di sini gitu. Atau masih ada Iya. aja tantangannya? Sekarang tuh udah minim ya. Oh minim. Awal-awal ada banyak. Apa tuh tantangannya? Salah satunya yang saya alamin sendiri Jumatan. Sholat Jumat. Hmm, Kenapa tuh? susah. Oh serius sholat Jumat? Padahal masjid yang sekecil itu berarti kosong. Sholat Bukan. Jumat. Enggak apa? Nggak belum diizinkan oleh Oh jadi ini belum masjid jami gitu? ya dan Oh. gitu. Iya, iya, Sampai iya. akhirnya berkali-kali, Saya Iya, paham, iya. saya paham. sampai akhirnya ya akhirnya bisa juga gitu. Iya, Biasanya sih, maaf, kayaknya ini pakai mic jangan, pakai mic aja. Nggak apa-apa. Biasanya kalau di berbagai tempat ya, khususnya di pelosok atau di mana, kadang nggak mau gitu, ada yang lebih ini dari masjid mana gitu atau dari itu ada fenomena kayak gitu di sini. Aman sih, Aman deh, Aman. aman sih alhamdulillah. alhamdulillah. Nggak juga sih. Enggak juga. Oh beda. Kita udah bersih-bersih gitu kan. Tiba-tiba disiram. Dia sapu-sapu. Alhamdulillah. Enggak, itu dinamika dakwah sebenarnya. Pasti, Iya, pasti. Nggak harus dijadikan sesuatu yang tabu ya. Iya, Tapi iya. itu kita menyikapinya juga orang mungkin bersikap seperti itu karena beliau punya pengalaman-pengalaman yang dibangun Iya, iya, bertahun-tahun. Iya. Jadi kita menyikapinya juga nggak dengan emosi Hmm. ketika ada mungkin tokoh Antum orang Turki yang mungkin dimintain kontra protes, kan? sama Iya, kita. iya. Jadi kita juga paham oh mungkin nih tokoh ini juga ya dasar kita mungkin kita berbeda keyakinan dalam membangun pergerakan tapi Hah? dasar kita adalah sama-sama membesarkan agama Allah gitu. Iya, iya. Betul iya. itu deh. Tinggal cari jalan tengahnya aja itu Iya, kan, iya. gitu sih. Tapi akhirnya udah ya selesaikan lah ya. Alhamdulillah. Nggak Akhirnya ada lagi Terbukti lah, ini udah terbukti. Iya sih. Terbukti berhasil beliau dan juga jadi apa ya, jadi role model masjid-masjid di tempat lainnya gitu. Nih, saya jujur ya, judul skripsi saya itu karena saya jurusan Fakultas Dakwah ya. Skripsi saya itu Berat. skripsi saya itu tentang dakwah di pelosok, pemberdayaan gitu lah ya. Nah, saya kan emang orang pelosok juga ya di Garut. Jadi saya tahu kondisi di Garut kayak gimana, di pelosok. Ternyata pas ke pelosok juga kondisinya sama, pas ke pelosok lagi kondisinya sama gitu. Dan persoalannya adalah penerus masjid, pengurus Regenerasinya. ya, tokoh keagamaannya lah. Dan itu dulu juga pernah dialamin di kampung saya ketika Ustadz yang jadi tokohnya itu meninggal ya. Kebetulan beliau juga adalah kakek saya. Nah situ agak mencemaskan lah ya, karena emang belum ada penerus lagi gitu. Nah ternyata di daerah-daerah pelosok lain sama gitu persoalannya. Tokoh keagamaannya belum ada generasi baru gitu. Nah itu saya juga sempet pas penelitian skripsi itu sekalian juga tuh. Saya ngajar segala macem ya. Dan itu ternyata bagi mereka itu istimewa gitu. Karena nggak ada anak-anak muda yang seumuran saya bisa kayak gitu. Nah itu perlu dikhawatirkan dan Benar. jadi persoalan juga buat hari ini generasi seumuran kita gitu kan. Saya masih muda BTW. Berapa tahun kan? Umur gak ada yang tahu bro. Umur gak ada yang tahu. Ini jadi persoalan. Iya persoalan kita yang mungkin hari ini udah aware ya. Udah aware. Ini di Indonesia bukan di Libya, aman. Kan mau muda mau tua umur gak ada yang tahu kan. Iya. Kaderisasi harus tetap berjalan. Nah, teman-teman juga sama sih Betul. sebenarnya. Jadi seusia kita Tapi ya berapa memang usia? saya nggak ada yang tahu. Umur sekarang saya kelahiran 2003. Sama kayak Devin berarti. Sama gitu. Saya 2008. 2008. Iya. Itu 2010. Buset, muda-muda banget ya. Baru hidupnya. Saya 2003. 2003 berarti ya? Iya. Kalau Kang Rikar? Jangan ditanya. Saya udah tua saya mah. Angkatan 90. 90 berapa? Kang El juga 90. Kamu juga 9. Sama, nggak usah malu. Oh iya dulu. Umur gak ada yang tahu. Umur gak ada yang tahu. Ya, bener sih, maksudnya umur kan gak ada yang tahu. Jadi Iya. teman-teman kan tokohnya, berarti tokohnya teman-teman dari sini ya? Ya.
tokoh yang masih menggerakkan ini tuh masih teman-teman ini. Iya. Ya siapa lagi? Ya maksudnya kan tadi bilang saya sih umur kan yang tahu. Jadi ya itu jadi harus ada kaderisasi sih. Ya, karena ya itu yang dibilang dia tadi. Ya. Kadang-kadang ketika yang menginisiasinya ternyata udah nggak ada gitu. Entah dia Iya ya benar. pergi kemana gitu kan. Merantau lagi ke jauh mana gitu. Tiba-tiba gerakan ini nggak jalan nih kan gara-gara apa namanya si inisiatornya nggak jalan gitu. Apa udah nggak ada gitu. Itu terjadi di banyak daerah sih. Entah itu masjid, entah itu desa. Biasanya kan di desa kan ada penokohnya, ada tokohnya tuh. Tokohnya nggak ada, hancur desanya gitu. Iya, jadi kita yang seusia sekarang, seumuran kita lah, generasi kita yang udah aware, sudah sepatutnya sebetulnya memikirkan juga ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang aware gitu. Nah, sebetulnya jujur dulu tuh saya punya project gitu kan, tapi ternyata qadarullah belum bisa tercapai. Saya tuh pengen ada pengkaderan kayak gitulah, semisal pengkaderan di pelosok. Sebenarnya sekarang hari ini ada banyak dari lembaga-lembaga juga ya yang dijalankan, yakni program pendamping desa. Nah itu juga sebetulnya ada agenda dakwahnya juga gitu kan. Nah ini penting, kenapa? Ya patut lah ya, khususnya buat Masjid Nusantara ya, karena Masjid Nusantara juga programnya masjid juga kan. Nah itu jadi bahasan juga sebetulnya. Jadi persoalan dari A sampai Z-nya terpikirkan. Sebenarnya pengen juga saya kalau ada kesempatan ke pelosok, saya buat ngajar atau gimana, saya mau gitu kalau misalnya ada kesempatan. Jadi ini problemnya kalau ini kan masih kota ya. Saya tuh ke banyak daerah, ke pelosok itu. Yeah. Yang terjadi itu dulu waktu itu ke Papua. Masya Allah. Ke Papua, nama daerahnya apa ya? Teluk Bintuni, nama desanya apa ya namanya itu? Saya lupa pokoknya nama daerahnya. Apa, ayo? Itu dari naik kapal, dari pesawat, naik kapal lagi, kapal feri, naik lagi kapal kecil, kapal yang ini, kapal yang kecil lah pokoknya, ke desa tersebut. Nah dulu di desa tersebut itu ada ustadznya, ustadznya ngajar segala macam. Kebentuklah anak-anaknya bagus gitu. Nah ketika ustadznya itu udah nggak di situ lagi, rusak lagi tuh lingkungan di situ. Oke. Nah itu jadi ketika nggak ada penerusnya, lingkungan itu jadi ini lagi apa namanya? Jadi tidak jalan lagi. Nah kalau misalnya antum mau bikin apa namanya tadi kayak gitu tuh, sebenarnya kita bisa menduplikasi programnya si Pak Anies Baswedan tuh sebenarnya, yang Indonesia Mengajar tuh nggak? Oh Indonesia Mengajar. Iya, jadi harus dibuat berkelanjut. Gimana caranya tetap ada guru ngaji di situ atau ustadz di situ atau guru lah yang tetap mengajar di situ, tapi mungkin dia juga bisa lama di situ karena kan ada kehidupan dia yang lain kan, memenuhi kehidupan ekonominya. Masalahnya tuh yang kenapa dia nggak di situ lagi, karena dia secara ekonomi itu dia juga butuh untuk kehidupannya dia sehari-hari. Jadi dia terpaksa harus pindah ke tempat lain untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Benar. Sama sih persoalannya adalah anak muda, penerusnya, aduh. Sama programnya harus dibuat sustain. Jadi misalkan nih, tadi tuh kita adain misalkan apa, marbot pedalaman misalkan ya, marbot pedalaman, keren juga namanya. Bang Rikar pernah kejebak banjir tuh di Aceh. Siapa itu? Itu di live. Jebak banjir bang? Enggak. So tahu nih. Astagfirullah. Caranya nggak gitu bang. Oh, enggak kejebak masih di Aceh. Di Aceh saya. Tapi pernah ke Aceh? Jebak longsor doang kali. Kejebak longsor, iya. Kalau kejebak longsor iya. Kalau Masya Allah, berarti beliau merhatiin antum. Itu siapa ya? Nah lanjut. Tadi tuh marbot. Misalkan bikin program misalkan nih masih 1 juta umat nih, marbot pedalaman misalkan. Oh iya. Tapi yang dia bisa dakwah misalkan itu. Nah, dibuat kayak Indonesia Mengajar.
Misalkan dia mengabdi 1 tahun, 2 tahun gitu. Nanti adain lagi generasi baru untuk mengabdi setahun 2 tahun. Tapi ya itu secara ekonominya selama 1-2 tahun ya teman-teman harus Cover. mengcover gitu. Itu sih masalah di pedalaman tuh itu sebenarnya. Ketika sudah terbentuk orangnya hilang ya balik lagi. Itu dia. Kecuali memang di lokasi setempatnya ada yang memang bisa diberdayakan untuk dia melanjutkan estafet dakwah perjuangannya gitu. Bisa sebenarnya bisa. Makanya perlu tentang apapun ya, entah apapun, ini penting kita harus ada audiensi dengan pasarnya. Contoh ya, kita mau ngedukasi tentang Palestina, ngedukasi tentang zakat, ngedukasi tentang dai atau penerus dakwah, itu kita harus langsung datang ke pusat titik kumpulnya. Di mana coba? Kampus, sekolah gitu kan. Kalau ke kampus jadi kuliah umum itu bagus. Kalau ke sekolah itu audiensi dengan sekolahnya juga bisa gitu kan. Makanya kita perlu, seusia kita perlu aware kalau kita adalah contoh atau tokoh istilahnya yang jadi contoh generasi-generasi selanjutnya. Nah makanya sebisa mungkin kita harus bisa yang ngadain edukasi terkait apapun ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus gitu kan. Nah makanya kemarin juga kita Palestina khususnya ya, dari Ane sendiri menginisiasi datang ke PAUD tuh, bahkan ke PAUD, ke SD, ke SMP, SMA, kuliah, majelis taklim gitu kan, itu kita langsung datang ke pasarnya. Kadang kalau misal kita bikin event kan kita belum tahu pasarnya siapa gitu kan, atau pesertanya siapa. Nah itu lebih efektif sebetulnya menurut saya ya. Kita langsung datang ke ininya. Termasuk kayak hari ini juga soal zakat juga kan. Nah jadi ke zakat. Termasuk contoh ya, salah satunya zakat. Seusia kita ada yang tahu nggak zakat itu apa kan? Itu kan kewajiban juga. 2,5% dari harta profesi kita atau emas yang terus angkanya naik. Itu jarang juga kan yang kita tahu gitu. Pengetahuan kita tuh di generasi zaman sekarang, generasi seumuran kita tuh minim. Bahkan 10 tambah 6 juga 17 katanya. Gak ada yang tahu. Apa? Gak masuk. Ada. Cuman kita berusaha untuk tidak tahu. Iya. Aduh mohon maaf. Teng. Iya. Tapi emang faktanya sih Susahnya anak-anak punya. SMA sekarang gitu. Perkalian susah gitu. Jadi itu aja susah. Apalagi hal-hal basic itu aja susah. Apalagi soal keislaman. Nah makanya Ngurus itu negara. darurat ya. Darurat kita buat edukasi. Betul banget. Betul. Ya betul banget. Aduh. Luar biasa. Berat banget. Ini ya pembahasannya ya. Aduh. Harus aware. Iya. Kalau kita udah tahu ke depan bakal ada apa, kenapa nggak disiapin hari ini? Ya. Luar biasa. Salah satunya tentang nikah. Oke. Next. Ya gitu. Kita Iya. hidup udah template sebetulnya. Dari SD masuk ke SMP. Dari SMP masuk SMA atau SMK. Dari SMA kalau nggak kerja ya kuliah. Iya. Kalau nggak kuliah habis kuliah kalau nggak kerja ya nikah misalnya. Itu sebenarnya udah ada template, udah ada yang lagi dijalanin, udah ada yang jadi orang tua, udah ada yang jadi kakek. Kalau kita udah tahu alurnya kayak gitu, kenapa nggak disiapin hari ini? Bener nggak? Betul. Iya betul ya. Luar biasa. Ini insight buat Iya. semuanya yang ada di sini khususnya. Siap. Iya. Buat teman-teman yang nonton dan nanti yang di medsos nanti juga bakal kita klip, banyak banget ya yang bisa diklip malam ini ya. Ini luar biasa bang. Panen kita ya. Di klip. Bang Rikar, Huntara aman bang. Saya tahu loh programnya antum yang Paris rumah ini mas, kayu. Paris. Mana Paris? Paris. Aneh tahu loh. Aman. Aneh tahu. Kemarin diobrolin tuh Hah? soal rumah kayu yang Huntara. Kenapa? Iya yang dari program antum, Iya. yang di Aceh. Iya. Masya Allah itu Kenapa? keren itu. Inovasi baru. Bukan inovasi itu mah. Oh bukan, ya Bukan, udah. emang udah Ya, ada. bagus aja bagus. Tinggal manfaatin kayu yang ada, jadiin rumah udah beres. Ya kan jarang. Oh jarang. Iya. Ya gitulah. Menarik. Lika-liku ya. Ya.
Oh iya, ini belum nanya daily activity kalian berdua ini apa sih? Oh Kang iya. Rikar, Kang Sukron, yang sekarang lagi concern kemana, fokus apa? Kang Rikar dulu deh. Oh, saya dulu. Kalau saya sebenarnya saya orang media. Media. Oh sama dong. Oh, iya. Ya orang sebenarnya kita sama ya orang Sama, media. saya juga orang media. Orang media. Saya juga orang media. Orang media semuanya. Iya, Mediasi. Media Tapi sih. ini media gaib. orang media, tapi saya sering terjun ke lapangan. Kadang-kadang nyambi jadi orang program. Karena kan jadi Karena paham gini, lapangan. jadi gini, enaknya jadi orang media itu karena kita sering dokumentasi kan. Secara nggak langsung kita tuh udah mempelajari kan apa yang orang program ini lakukan. Jadi ketika disuruh terjun sendiri untuk dokumentasi dan ketika dibutuhkan jadi orang program, kita bisa ngejalanin program itu ternyata. Ya. Iya bener. Berarti di RZ. Ya, saya di Rumah Jakat. Jadi kayak kemarin tuh di Sumatera karena bencananya sangat-sangat luas dari Aceh sampai Sumatera Barat, itu sangat kekurangan tim untuk jadi koordinator lapangan, tim yang responnya itu. Nah, karena saya punya apa nih, bukan pernah mengamati, karena sering ngikutin teman-teman program turun ke lapangan kebencanaan. Nah, saya ditugaskan untuk jadi korla waktu itu. Nah, akhirnya bisa-bisa juga karena saya udah tahu teman-teman tuh kerjanya kayak gimana karena kesini dokumentasin kan. Aslinya mana Bang Rikar? Asli Sukabumi sebenarnya. Di mana? Di Cikembar. Oh, Orang tua Cikembar. ngerantau ke Bandung. Ngerantau, iya, enggak ngerantau ke Bandung. Dekat. Hubudun ya. Hah? Hubudun ya. Apa tuh? Sukabumi. Ya kalau saya aslinya backgroundnya media Sekolah kerjanya. ya, sekolah Sukabumi juga. Sekolah enggak, saya di Banten, di Cilegon. Oh, Cilegon. Paham Cilegon. Dia juga lulusan Cilegon ya. Iya, saya dari Bentar. SD Cilegon sampai kuliah. Tadi ada teman-teman Masjid Agung Cilegon lagi bantu dakwah tuh di sini. Oh, ada Enggak? teman-teman Cilegon. Iya. Ada iya, tadi saya dengar ngobrol. Ya dari Cilegon. Oh, keren. Aktif sih Cilegon orang-orangnya. Siapa tadi namanya saya lupa. Salah satu wilayah dengan UMR tertinggi. Daerah industri. Iya. Iya, Iya. sana daerah industri. Saya jurusannya teknik kimia sebenarnya. Tadinya mau kerja di pabrik sana karena ini gede gajinya. Teknik Tapi- kimia. Teknik kimia. Tapi jadi relawan. Karena pas ngampus itu diajakin kegiatan relawan Rumah Jakat tuh. Jadi kebablasan sampai sekarang. Kebablasan. Tagihan. Iya. Berasa nggak kerja soalnya. Hah? Berasa nggak kerja. Iya sih. Kayak main. Iya bener. Jalan-jalan mulu ya. Kalau Iya. udah jadi kehidupan kayak main. Kalau udah jadi kehidupan, bagian kehidupan berarti kayak main gitu. Maksudnya apa ya? Kayak bukan beban aja. Oh bukan beban. Walaupun bawa uang ini ya amanah Umat. umat. Tapi ya karena kita cuma nyalurin doang mah. Ya. Berarti penting- daily banget ya sibukan. Hah? Daily banget. Daily. Aduh. Udah malam ini. Kan tadi pertanyaannya daily kesibukan apa? Oh iya. Ya, Bukan itu. daily banget berarti kan. Iya, daily banget. Iya. Kalau Kang Syukron sendiri? Nah, Sukron. Kalau saya background kesibukan daily ya. Iya. Siang bekerja, malam jadi bapak rumah tangga. Yangnya Oke. kerja di Alhamdulillah sekarang ya dibantu teman Palestina. Oh, bantu temannya. Ya ini alhamdulillah saya bisa diamanahi ya dipercaya lah ya ngurusin dari A sampai Z-nya bantu teman Palestina. Alhamdulillah udah 1 tahun berjalan. Jadi kalau teman-teman belum tahu silakan cek bantu teman Siap. Palestina. Ya Itu di Bandung. di Cimahi. Oh, Cimahi. Ya. Iya. Dulunya Kota Bandung Cimahi. Cimahi. Biasanya Iya. orang Cimahi ngaku orang Bandung. Ya. Iya sih. Saya asli dari Garut. Sekarang sekarang rumah di Cicalengka. Cicalengka. Iya. Jauh banget dong. Iya, Pulang pergi. ke Cimahi tapi kadang ya di mertua juga. Oh di mertua. Mertuanya di mana? Banyak mertuanya alhamdulillah. Banyak mertua. Mertuanya banyak. Istrinya ada berapa? Buset. Buset. Istri satu. Istri Ya, satu, mertuanya teman-teman banyak. paham. Teman-teman pasti paham lah ya. Oh iya paham. Pasti paham. Iya, Oke iya, oke 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 oke. Tapi Oh, itu paham.
spesialnya di situ. Kita apa? Jadi punya ini ya kelebihan ya. Benghar, tahu Benghar? Banget hari deng. Bukan. Mana tuh? Benghar tuh ya kaya lah gitu. Karena punya banyak keluarga. Oh, iya. Punya keluarga. Iya. Gitu. Mertua. Itu Jadi udah jangan diterusin Kang. Iya. Kita sih udah ngerti ya. Dia gitu pasti terusin. Tapi itu spesial bagi saya alhamdulillah. oh, enggak paham. Mertuanya banyak. Ya Allah. Istrinya cuma satu. Orang tuanya Iya. udah menikah. Udah menikah. Oh, Ya begitulah. Makin anehnya punya. ini udah harus dipel, ini bukan sapu lagi. Ini anak harus detail soalnya aduh. Harus saya nggak paham. Saya cuma nggak paham dia tuh. Oh iya iya. ya gitulah ya kurang lebih tapi itu anugerah ya. Bagi saya itu anugerah gitu kan. Oke. Iya. Termasuk saya juga di keluarga saya, keluarga besar saya anak ketujuh dari 9 bersaudara. Oh. Buset, banyak banget ya. Saya anak Pantesan ketujuh Nur dari Indonesia 9, meludak. lahir tanggal 7 bulan 9. Pan. Oh. Anak ketujuh dari 9, lahir tanggal 7 bulan 9. Betul. Tahun 79. Bukan, Oh, enggak. 2003 Tua saya. banget. 2002 sebetulnya. 2002. Iya. Oh iya. 2002 sebetulnya. Iya, soalnya salah bikin akte waktu itu. Salah Sebetulnya. bikin akte. Berarti yang salahnya gimana? Nggak tahu lah itu. Oh, Saya juga nggak alam tahu. lah. Iya. Ya. Jadi ya begitulah kesibukan saya. Kalau paginya ngapain pagi? Paginya bangun. Pagi bangun. Iya. Tadi kan siang bekerja, malam ngurus anak. Malam belum insya Allah sekarang lagi Oh pregnant. iya. Oh. Paginya Paginya bangun. bangun. Siap-siap kerja. Iya. Iya Pak. Iya sih. Iya kan. Dari pagi sampai siang nih, pagi sampai siang. Kerja alhamdulillah. Oh, Dari kerja. jam 8 sampai jam 5 kerja. Oh iya. Jadi soalnya di bayangan anak tuh siang kerja tuh dari jam 12 baru ini enggak ya? Enggak aneh mikirnya. Kayaknya kurang nih siang hari. Tetap Lebih ada siang pagi. lagi itu sih sebenarnya. ada ngobrol sama antum mikir oh efek dari Libya begini ya gitu. Aduh Masya Allah, Tabarakallah. Tapi emang bagus sih. Apa bagusnya? Jadi selama di sana tuh di Libya tuh, karena dia kan kayak gini ya. Iya. Jadi menyenangkan sih. Tapi itu positifnya. Kita bisa dikatakan teman yang saudara. Kalau 3 hal kan. Kalau udah makan bareng, misi bareng, perjalanan bareng sama Mandi bareng. tidur bareng. Oh. Rasul yang ngajarin kalau salah 3 itu. Ali. Ditahikan gitu kan. Itu 3 hal. Nah, beliau tahu saya gimana di sana gitu. Jadi makanya kayak gini. Saya juga tahu beliau randomnya gimana. Iya ini emang dua-duanya sih. Termasuk teman-teman juga yang sampai berhari-hari kan di masjid gitu kan berkehidupan pasti tahu kan. Iya benar. Kayak gimana keluarga, jadi keluarga. Kita udah sampai tukeran adalah. Tukeran apa nih? Saya Tukeran tahu nomor siapa. WA. Iya. Hah? Nomor Nomor WA. Tukeran nomor ya? Iya. Iya. Tukeran nomor ya? Nggak akan percaya sama Iya. dia harus detail. Maksudnya WA-nya ditukar ke sini? Iya, gitu. tukeran HP. Buat apaan? Buat cetan. Enggak, maksudnya nomor WA-nya ditukar. Mm-mm. Bukan. Oh, bukan. Apa BTW ya? ini ada buku Muslim Legend Tiba-tiba ke buku. dari Ustaz Edgar Hamad. Saya punya itu tuh, buku itu saya udah. Oh ini ya? baca juga. Tapi seru juga nih ngisi malam-malam ya. Jadi Untukmu generasi nggak Salahuddin. formal banget ya. Iya, alhamdulillah saya dikasih sama Ustadz Edgar. Wih dikasih? Iya. Masya Allah. Oh dikasih. Beliau temen juga alhamdulillah. Sama Bang Amar juga, iya sama Bang Amar juga saya dikasih buku alhamdulillah. Oh, Luar biasa dikasih. ini. Bang Amar, Bang Edgar. Besok sama Bang Edgar ketemu ya. Jadwalnya ya besok. Besok Tadi bukannya ada Bang Edgar? tadi? Sabtu. Belum Bang Edgar. Oh belum. Tadi mah Habib Ares. Hah? Awas Habib ada Ares tukar. mah di sini. Dia di belakang. Ya enggak? Bukan. Belum datang.
Oh belum datang. Belum Oh, berarti salah besok. berarti. Sabtu nanti datangnya. Ustaz Anggi itu mah. Jumat ada Siapa? kan jadwalnya? Ustaz Anggi. Ustaz Anggi ya? Oh Ustaz Anggi. Nggak tahu sih yang mana juga saya. Ya Allah. Ustaz ya. Anggi. Makanya kenalan. Tak kenal maka tak Tata Jong. Nggak kenal. Iya iya ya. gitu. Ya unik lah ya. Lika-lika hidup. Bener. Ini kita masih ini apa? Masih banyak waktu nih buat Kita ada subuh. pemutaran video habis ini. Oh ya, Sebelum nanti lanjut tahajud. Oh ada tahajud. Mm-mm. Oh kita tahajud. jam 1.33 ini. Iya. teman-teman. Kameranya kurang dekat. Apa sih? Udah tadi udah. Aman. Aman-amannya kurang deket. Gak ngantuk Bang? Oke, open pertanyaan juga ya ini. Ya dari sahabat online. Masih ada yang Buat nonton yang kan? namanya Rival semangat ya. semangat. Masya Allah. Rival yang mana ya? Allah. Itu Rival kok kru ya, kameramen. Masya Allah. Siapa Rival, ada yang namanya Rival? Rival ngetik buat rival sendiri. Ini Rival. Enggak, ini pikirannya aduh. Bener. Disemangatin sama Sukio. Dia ngetik buat Sama Sukio. Yang nyemangatinnya Sukio, Pak. Siapa Sukio, Pak? cowok yang nyemangatin. Siapa lelaki? BTW, Pria bernama Sukio itu, Pak. Aduh. Aduh, semakin malam semakin aneh. Kok Sukio sih? Sesukio itu. BTW cowok cepet banget ya akrabnya. Baru ngobrol-ngobrol langsung kayak gini gitu, ketawa-ketawa. Iya. Padahal Namanya nggak juga cowok. tahu. Oh iya ya. Pada ngantuk gak? Ngantuk gak? Enggak. Wih, Masya Allah. Kan sip-sipan tadi bilang. Oh sip-sipan. Berarti tadi tidur? Iya. Juga. Enggak Oh juga. enggak juga. Enggak juga. Masya Allah keren-keren terinspirasi. Iya, aduh. Inspiratif Ini- banget. Inspirasi apa nih Kang rambut Akang nih? Saya agak bingung kan nih. Marbot tapi rambutnya begini ya. Ini dia julidnya kayak gitu tuh. Enggak. Ini kan wih islami banget nih. Marbot banget kan. Ini juga. Nah ini. Saya pikir ini kayaknya anak bin mana gitu. Kopian atau Kang Alhamdulillah udah ada nih. Masya Allah. Oh kopi. Kopinya warna pink. Iya iya aduh. Ini diminum, Kang Rika. Apa? Minuman herbal. Oh herbal. Apa sponsor juga nih? Bukan Oh bukan. Aduh. Wih kayak teh Turki ini mah. teh telang. Iya kemarin waktu misi tuh. Ada orang Turki yang dari awal sampai akhir konsisten. Oh iya nih kayak Bagi-bagi kayak Turki teh. nih. Cai. Kan teh bahasa ininya cai. Jadi Suk, Dia suk. bawa gelas, pokoknya setiap pagi sampai malam tuh dia istiqomah terus dari hari pertama sampai hari terakhir. Bahkan dari lagi genting-gentingnya dia bisa-bisanya cai. Itu keren loh. Kita lagi ini ngumpul nih, ngumpul. Lagi serius. Lagi panas. Lagi debat. panas. Cai. Menarik. Loh. Aduh, aneh-aneh orangnya. Terus Tapi ada lucu sih, aneh-aneh emang. yang namanya Bilal, dia dari Aljazair. Dia tuh benar-benar totalitas. Kayak beres-beres yang awalnya kan di situ ada kamar mandi yang full tanah, udah kotor banget, dia bersihin. Pokoknya bersih-bersihnya tuh keren banget lah. Semuanya detail, bahkan ngasih makan, bagi-bagi, nyiapin makan dan lain-lain. Wah itu totalitas keren. Ada yang gitu. Tahu kan? Oh yang itu Bilal. Bilal, ya keren. Oh iya, the Sampai nice man. Bilal bilang, saya pulang dari sini, tempat kerja saya pasti masih mau nerima saya kan. Gak akan mecat saya. Kata kita ya yang kita tahu dia kayak gimana. Iya sih bener kayaknya gak mungkin dipecat atau di apa. Karena emang bener-bener keren banget. Iya dia Etos kerjanya keren. apa ya? Apa jujur, terus apa namanya rajin. Sampai dia sakit juga masih ini loh. Iya. Masih beres-beres maksain. Sampai kita, ayo istirahat dulu. Wake up, apa? Wake up. Satu dulu. Wake up. Bangun. Salah, udah malam sorry.
Mungkin karena bahasa Inggris kebiasaan ngomong wake up ya. Jadi apapun yang dilakuin suruhnya wake up subuh. Orang suruh istirahat suruh bangun. Iya pokoknya suruh istirahat gitu lah. Tapi dia tetap no katanya. Saya masih ada tugas, ini amanah saya katanya. Itu keren banget. Ada ya banyak hal-hal menarik juga di sana. Yang Apa bisa itu? kita Apa aja belajar. tuh hal anehnya tuh? Antum itu. Gua. Jadi gua. Menarik banget dari awal sampai akhir ada antum. Masya Allah. Kok gue Keren jadi banget aneh? pokoknya. Maksudnya apa? Apa yang aneh? Arti juga antum yang aneh. Awalnya kita serius nih ngobrol nih. Ngalir, Ya, antum ngalir. sebelumnya kenal gak? Enggak. Enggak kenal gitu. Enggak. Saya dulu pas awal tuh wih Bang Rikar keren gitu kan. Saya juga kan komunikasi sama beliau dari awal-awal. Pas ketemu pas ini lah kocak. Kalau antum gimana Bang Rikal? Ke dia inspirasinya. Nggak, kocak dari awal kayaknya. Enggak, lebih ke aneh gue mah. Limited edition soalnya. Iya. Iya jarang orang kayak saya. Aduh. Dia agak aneh soalnya. Maksudnya Anehnya apa sih? Apa yang bikin antum aneh? iya jadi kan antum kan ini ya apa namanya? Iya. Orang program itu kan, orang program Palestina. Iya. Nah, tapi pas di sana itu antum aneh gitu. Anehnya tuh antum bisa aneh. Kita ngobrol nih kayak tadi tuh, ngobrol tiba-tiba antum ngobrol tapi kemana gitu. Apa contohnya? Kayak tadi itu ngobrolnya ngalurnya kemana? Kita ke sini, antum ke sana. Kadang Tapi itu bagus sih, lucu-lucu. kadang saya tuh gini. Kadang saya tuh gini. Misal di dalam satu kumpulan, misal saya baru kenal sama orang-orang baru. Saya tuh ngelihat dulu, analisis dulu. Oh, orang yang udah didewasakan udah ada, udah oke. Terus ada yang orang yang suka ngehibur, oke udah gitu kan. Ada orang yang ngarahin ini itu yang jadi pengendali, oke ada gitu. Nah, ada misalnya satu yang belum ada gitu, penghibur. Saya rela jadi tukang hibur gitu. Serius, kayak gitu. Gitu Bang. Mencairkan. Filosofis berarti. Oh, dia menghibur. Harus belajar bermain peran. Iya, iya. Gitu. Tapi kayaknya itu antum memang real gitu, bukan dibuat-buat. Iya, real ada karena kan setiap orang punya karakter, ada kebiasaan juga. Tapi enggak apa bagus-bagus. Bagus kan. Limited Terus, edition saya tuh. Langka. Iya. Tapi dia ini loh, apa gini-gini. Gini-gini. Kocak. Oh iya, tapi dia ini loh. Pas di sana ada yang naksir dia. Gokil. Orang mana? Jangan Orang lah. Libya. Jangan lah. Tapi mau kesini kan? Iya kan? Hah? Mau kesini kan? Mau kesini. Mau ke rumah antum. Nggak tahu. Ketemu orang Orang udah tua. nikah. Saya udah nikah, Alhamdulillah. Saya juga udah bilang, saya udah nikah. Tapi tetap Kayak Fahri Tapi dia. tetap Fahri siapa? Itu loh yang ayat-ayat cinta. Astagfirullah. Iya bener. Namanya siapa? Edward. Edward. Siapa maksud? Cowok dong. Yang naksir. Rikar. Sukio. Gua. Emang dia banyak yang naksir dia. Enggak, dia yang kebalikan kalau dia naksir orang-orang. Astaga. Hmm. Berteman bro. Ini bahasannya jurang banget semuanya. Iya. Astagfirullah. Tapi kayaknya gak ada yang nonton dah. Ada. Oh, Tuh, ada koplak tuh, atuh bang. kelihatan tuh. Hah? Satu 19. Koplan atuh. Bang. Kopian. Oh, kopian. Astagfirullahaladzim. Kopelan. Sorry minus nih matanya agak jauh nih. Kopian Oke. atau Tingkahmu yang koplan. Nih, yang aneh kemarin pas mungkin aneh sih. Hal-hal aneh yang ente ketemuin pas kemarin konvoy apa? Ketemu Rikar. Wih, kok gue lagi. Yang paling aneh, Dia di negara-negara, sama anak-anak Maghrib sama internasional. saya tahu Panpek satu hal ya. Panpek lagi. Iya karena emang fun. Masa Panpek? Fakta terlucu. jujur serius. Kenapa Rasul, ini agak serius ya. Oke serius. Kenapa Rasul turun di
daerah Arab jahiliyah kan ya. Iya. Gitu. Nah, ternyata sampai hari ini itu masih ada melekat gitu di sikap atau di karakter warga-warga yang ada di sana gitu. Jadi kalau kita mikirnya kalau nggak gini ada cara lain gitu kan, langsung kritis dengan hal-hal tertentu. Kalau mereka enggak gitu. Jadi bercanda juga lebih gitu, berlebihan. Terus mereka tuh kayak nggak punya Contoh. contohnya. Siapa? Contoh saya waktu pulang dari mobil, ya Orang mana? orang ya daerah Afrika Arab lah gitu kan. Saya pulang tuh dari yang duluan itu 4 orang. Ah. Kita lagi ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol di mobil tuh sambil berjalan. Si supirnya nyetel lagu, Lagu apa? ya lagu apapun, pokoknya nyetel musik gitu biar ini. Dan musiknya full suara sampai si audionya tuh, Getar. soundnya tuh ada di belakang 1, 2, 3 depan. Ah. Itu di setelnya dengan volume paling tinggi sampai buk sampai dada tuh duk. Padahal kita lagi ngobrol loh gitu. Tapi dia sampai segitunya terus kita bilang tolong kecilkan suara, dikecilin. Tapi karena kita ngobrolnya kayaknya makin kenceng, dia makin dikencengin lagi gitu si musik itu. Mintanya wake up tadi kali, enggak? Asli itu kayak ini nggak ada rasa apa ya? Apa? Adab lah. Lagi-lagi adab sih. Itu bukan tergantung masing-masing orang ya? Enggak, jujur. enggak. Oh, Di semua situ orang rata-rata. Antum rasis nih kalau gitu. Enggak, saya analisis loh. Saya Oh iya. aneh-aneh gini juga dia menganalisis orang. Oh gitu. Serius. Tapi menurut orang sananya apakah itu normal apa enggak? Itu kayaknya bagi mereka normal. Keseharian mereka kayak gitu wataknya. Makanya ini kayak ibarat orang Indonesia, misal Bang Rikar lah ya di sana. Bang Rikar tuh ini hal spesial dari Bang Rikar ya. Bang Rikar gitu ketika resah dia mikirin hal lain gitu. Gimana ya solusinya? Kalau mereka ya udah jalan gitu, ngotot sesuai apa yang dia ini gitu. Dia nggak bisa pakai otak, pakai otot. Kayak gitu. Jadi pemikirannya kurang luas. Makanya sampai hari ini kayak contoh tadi lah budaya ngaret ternyata memang bukan dari Libya aja, ternyata di daerah Arab juga sama gitu kan, daerah culture-nya kayak gitu. Nah itu juga yang bikin mungkin ya ini sependek pemikiran saya. Mungkin orang-orang sana bisa aja kan, kalau saya mikirnya orang-orang sana bisa mengelola atau jadi membangun perjuangan baru lah gitu. Atau menjadi kekuatan perjuangan karena mereka yang paling dekat gitu. Tapi ternyata oh itu permasalahannya gitu kan. Kenapa orang-orang di sini kekuatan powernya nggak kuat karena leadershipnya kurang. Pemikiran leadershipnya kurang gitu. Itu sepemikiran analisis pendek saya gitu ternyata. Tapi yang paling saya salutin adalah Suriah sih jujur. Jadi ke Suriah. Iya, kan Suriah masih daerah Arab. Iya. Gitu. Mereka dari kecilnya dari sampai hari ini dia punya ya perjuangannya yang lebih bagus gitu. Semangat jihadnya tuh, girohnya tuh. Kayak gitu. Cuman tetap mereka juga punya keinginan bergeraknya tuh ayo gitu. Tanpa mikir dulu kayak gimana gitu. Dulu kayak Tapi gimana? itu ada spasinya maaf. Oh iya. Jadi nggak mikir dulu gimana gitu. Enggak mikir dulu gimana? Mikir dulu Mikir gimana Mikir caranya dulu. gitu. Mikir Jadi dulu gimana? iya mereka nggak mikir-mikir kayak mikir-mikir dulu gitu kan. Jadi pasti saya salah nggak? Astagfirullahaladzim ini orang aneh juga nih. Nggak banyak mikir lah ya. Iya jadi nggak mempertimbangkan dulu, nggak bikin plan dulu gitu kan. Nggak mikir-mikir dulu. Bener loh, sesuai KBBI saya. Tolong yang ahli bahasa. Gimana? Gak mikir-mikir dulu. Iya, nggak mempertimbangkan dulu, nggak Nah, memikirkan dulu. dulu gitu kan. Nggak mempersiapkan rencana dulu, kayak gitu. Dia langsung bertindak gitu tanpa berpikir terlebih dahulu. Nah itu yang bener. Tadi lu ngomong apa sih? Berpikir tanpa bertindak. Siap, salah. Atau bertindak tanpa berpikir. Sama aja, Oh sama aja. sama aja. Gitu. Itu sih yang bikin ini.
Bob cowok lama balas chat. Tapi ya pikirannya kita lagi ngapain padahal mah lagi gini ya. Oh iya iya. Enggak itu berarti itu mah shock culture dong, bukan hal yang ini apa namanya yang unik. Oh iya ya benar, bukan hal unik ya. Tadi bilangnya hal aneh kan ya? Tadi nanyanya beliau hal aneh. Tapi itu nggak aneh tuh bro. Oh enggak aneh. Di Tapi kita bagi juga saya sama aneh. kayak gitu. Ya enggak tahu lah. Iya iya iya. Ini deh hal-hal yang unik deh unik. Maksudnya yang lucu yang kita ketemuin kemarin. Hal unik, Yang lucu. lucu, Enggak kejadian lucu pas di sana apa? Aneh kan nggak tahu. Ente ngapain aja di sana? kejadian lucu. Bentar saya mikir dulu. Ya iyalah. Apa ya? Kayaknya enggak ada deh. Karena saya Atau ini. Oh ini. Jadi setelah kemarin ini apa? Ini Kang ya. Pas kemarin setelah kita ke negara-negara Arab, ketemu teman-teman dari Maghrib itu, ternyata kita ini sebenarnya nggak tahu ya, ini bagus nggak di ini. Jadi saya ngobrol sama teman-teman Arab itu kan minyak mereka kan murah ya. Jadi harga minyak di Libya itu lebih Bensin. murah bensin dibandingkan air mineral. 300 perak 300 1 liter. per liter. 400 perak per liter. 300. Oh, 300 ya. Udah turun ya. Bukan turun emang 300. 300 perak per liter. Tapi apa namanya? Air, minum, Bukan air minum maksudnya. kopi. Jadi mereka jual ke negara orang kan harganya lebih tinggi kan, tapi dalam negeri murah. Dan keuntungannya itu untuk mensubsidi kebutuhan pokok mereka kayak misalnya beras. Kalau mereka bukan beras sih, apa? Roti, makan roti sana murah. Di Aljazair juga sama. Apa namanya? Si minyaknya kan yang murah, mereka jual kan ke negara lain apa namanya tinggi misalkan. Nah, keuntungannya itu untuk sekolah gratis dari SD sampai kuliah. Kuliah itu kalau di Aljazair itu per semester itu cuman $10 apa ya? 1 tahun itu. Murah banget. Iya, $10 karena subsidi 180.000. iya, subsidi dari SD bahkan udah gratis. Ada MBG-nya juga sih. Gratis juga. Jadi Pulang yuk. oh jadi MBG. Jadi ini apa? Sumber kekayaannya itu, alamnya itu, si minyaknya itu emang benar-benar dipakai untuk kesejahteraan Makmuran rakyatnya. rakyatnya gitu. Nah, tapi saya jadi berpikir kita sebenarnya secara sumber daya alam kita tuh banyak banget sebenarnya. Iya. Tapi pendapatan kita terbesar dari apa? Dari pajak. 82% gitu. Iya bener. Berarti. Tapi itulah faktanya. Iya. Ya. Tapi itu juga Pajak dari ada yang pinter, ada yang enggak mengelolanya. dari MBG juga. Video udah aman, video udah bisa di setel videonya. Tapi ini Pemutaran maksudnya film. jadi pembanding lah, maksudnya pembanding negara kita sama negara lain. Negara lain sumber daya alam cuma minyak doang kan. Kita Iya. beragam bahkan. Minyak Utang kita. 300 per liter. Kalau 16.000 berapa liter tuh? 16 juta lapangan kerja tuh. Hah? Udah ada Udah siap. filmnya. Itu para yang jaga langsung Aman. operator. Oke. Langsung ini. Iya. Oke, terima kasih Bang Rikar, Alhamdulillah. Mas Syukron, Mas El, Udah Mas nih. Dias. Aduh, masih Ya kita bakal Istirahat. istirahat sekalian ada pemutaran video lalu nanti dilanjut tahajud sama Bang Cuping. Siap, Imamnya siap. insya Allah Bang Cuping Saat Topan. di mana, Bang? Hah? Lanjut aja. Di masjid deh. Iya. Itikaf kita. Itikafers. Masih Oke. kayak- Saya tidur kayaknya. Oke. Baik, langsung. Oke teman-teman, kita bakal menyaksikan ada pemutaran video terlebih dahulu. Nanti kita jumpa lagi di kajian subuh Yap. bareng Kang Dias dan juga Ustadz Adia. Yes. Terima Iya. kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kang Rikar. Iya. Kang Syukron.